Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul. Kali ini Pak kita masuk pada kisi-kisi materi mata uji fakultas ujian komprehensif Fakultas Tarbiyah. Nah, ini semoga bisa membantu pemahaman mahasiswa sekalian. Semoga mahasiswa semua bisa memahami ya atau mengulang-ulangi kembali materi-materi yang sudah didapatkan selama di bangku perkuliahan beserta uh, materi umum lainnya. Kita ada beberapa capaian ya. Kita masuk pada capaian pembelajaran 1. Jadi pada mata uji Fakultas Tarbiyah ini ada 8 capaian ya. Di sini Bunda akan menyampaikan capaiannya saja ya. Jadi bisa dipahami nanti. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis. Ya, jadi ada pemikiran kritis, ada lagi pemikiran logis, ada kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Jadi harus menguasai pengetahuan dengan mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis. Mungkin untuk contoh materinya bisa kepada kaidah-kaidah ilmiah, alasan dan hasil dari suatu pemikiran yang kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis. Bisa ya. Kemudian kalimat pernyataan persetujuan atau kalimat pernyataan setuju atau tidak setuju, tetapi dengan memberikan alasan ya. Jadi jika Anda tidak setuju apa alasannya, jika setuju apa alasannya ya. Kemudian ada lagi kalimat-kalimat solusi dari suatu permasalahan dalam pembelajaran, apa solusi yang bisa dilakukan ya. Jadi ada masalah, ada solusi ya. Itu pada capaian pembelajaran 1. Kemudian kita masuk pada capaian pembelajaran 2. Mahasiswa diharapkan menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisiknya, psikologis, sosial, dan kultural ya untuk kepentingan pembelajaran. Jadi bagaimana karakter siswa atau peserta didiknya, baik dari segi fisik, psikologi, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran. Keempat hal ini berpengaruh ya terhadap penyampaian materi atau pengelolaan kelas seorang guru di dalam kelasnya. Ya. Mengapa aspek fisik nanti bisa jadi waktu melakukan kegiatan yang sifatnya psikomotorik ya, jadi harus perhatikan fisiknya. Kemudian psikologisnya bagaimana ya, sosial kulturalnya dalam pembelajaran, seperti guru memberikan contoh-contoh gitu ya agar peserta didik tidak merasa tersudut ya atau diskreditkan, tidak tersinggung mereka ya. Pada materi contohnya bagaimana konsep suatu kesulitan dalam belajar ya. Kemudian apa ciri-ciri kesulitan belajar, kemudian perkembangan kognitif dalam pembelajaran ini pengetahuannya bagaimana ya.
Kemudian teori pengembangan kognitif itu seperti apa? Ya, sudah dipelajari semuanya. Itu untuk capaian pembelajaran 2. Kemudian capaian pembelajaran 3, mahasiswa diharapkan menguasai landasan filosofis, yuridis, historis ya, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Ya, teori-teori dalam pendidikan ya. Kemudian dalam contoh materinya bisa bersifat seperti landasan-landasan pada kurikulum, bagaimana perkembangan kurikulum, bagaimana ya. Kemudian kurikulum KTSP, kurikulum 2013 ya. Jadi ada perkembangan kurikulum. Semua kurikulum itu punya masanya ya dan punya kelebihan masing-masing. Itu untuk capaian pembelajaran 3. Kemudian pada capaian pembelajaran 4, mahasiswa diharapkan menguasai konsep, instrumentasi, praktis, psikologi pendidikan, dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran. Itu capaian pembelajarannya, jadi harus menguasai konsep, instrumentasi, praktis ya, psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran. Kemudian contoh materinya bisa kepada konsep penilaian afektif, tindak lanjut penilaian afektif, dan rancangan penilaian afektif. Jadi itu contoh materinya, bisa jadi contoh seperti itu ya. Kemudian pada capaian pembelajaran 5, mahasiswa diharapkan mampu memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian suatu proses pembelajaran. Jadi memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan penilaian dari suatu proses pembelajaran atau penilaian. Jadi merefleksi kembali ya, refleksi hasil. Kemudian contoh materinya bisa kepada penilaian proses, bagaimana proses pembelajaran, bentuk penilaian proses itu, kemudian penilaian hasil dan penilaian berbasis kelas. Jadi itu beberapa contoh bentuk penilaian. Kemudian pada capaian pembelajaran 6, mahasiswa diharapkan menguasai integritas atau integritas pada teknologi ya, integrasinya pada teknologi, pedagogi, muatan keilmuan dan keahlian serta komunikasi dalam pembelajaran. Jadi keterampilan dalam pembelajaran serta mengikuti perkembangan teknologi ya, seperti saat ini pendidikan abad 21 ya. Semuanya nanti akan mengacu kepada teknologi ya, memanfaatkan teknologi. Contoh materinya pengembangan materi pembelajaran dengan menggunakan teknologi, media, metode dengan menggunakan teknologi ya. Jadi berbasiskan pada teknologi. Kemudian pada capaian pembelajaran 7, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kurikulum untuk mata pelajaran sesuai dengan bidang tugas dan mengelola kurikulum satuan pendidikan. Jadi dari kurikulum yang diturunkan kepada bentuk silabus ya, dari silabus itu nanti dikembangkan kembali. Silabus itu kan sifatnya nasional ya, maka dikembangkan lagi dalam suatu forum namanya MGMP, dikembangkan kembali silabus atau kurikulum itu sesuai kebutuhan dan hasil kerjasama dalam musyawarah guru mata pelajaran ya. Di silabus itu atau kurikulum itu kan materinya itu masih bersifat global. Itulah yang akan dikembangkan. Bagaimana mengembangkan kurikulum yang masih bersifat global
sehingga dia terinci satu persatu untuk memudahkan guru dalam menyusun materi pelajaran, media, metode untuk disesuaikan ya dalam pembelajaran. Kemudian contoh materinya atau ininya rancangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Jadi rancangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan informasi itu seperti apa ya. Kemudian pada capaian pembelajaran 8, mahasiswa diharapkan menguasai teori kepemimpinan, ya, leadership ya, pendidikan untuk memposisikan dan mengembangkan sebagai ibu dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah atau madrasah. Contoh pada materinya, konsep kepemimpinan, tipe kepemimpinan, kelebihan dan kelemahan, bagaimana ya, kemudian implementasi tipe kepemimpinan. Jadi materi uji fakultas ini betul-betul dia menjurus kepada keguruannya ya, sesuai dengan fakultas tarbiyahnya. Jadi dia mengacu kepada keguruannya. Bagaimana kaidah ilmiah, berpikir logis, kritis dan inovatif, serta sistematis ya. Kemudian memecahkan solusi atau memecahkan masalah dalam pembelajaran, baik itu pada siswa atau pada guru itu sendiri. Kemudian bagaimana konsep belajar ya, ciri-ciri kesulitan belajar, perkembangan kognitif, teori perkembangan kognitif ya. Kemudian landasan dalam kurikulum, perkembangan kurikulum, perkembangan kurikulum. Kemudian landasan-landasan dalam kurikulum ya. Kemudian konsep penilaian afektif, tindak lanjut penilaian afektif itu bagaimana ya. Jadi penilaian itu ada kognitif, afektif, psikomotor dan afektif ya, ada 3 ya. Pengetahuan, keterampilan ya, dan sikap. Kemudian bagaimana penilaian suatu hasil pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian berbasis penilaian berbasis kelas atau secara klasikal, kemudian pengembangan materi pembelajaran, pengembangan materinya ya, kemudian rancangan pembelajaran materi dengan memanfaatkan teknologi, kemudian konsep kepemimpinan. Jadi benar-benar mata uji Fakultas Tarbiyah ini menjurus kepada tarbiyahnya, pendidiknya ya, bagaimana atau ilmu-ilmu kependidikan atau tugas ya, tugas seorang pendidik di dalam mengelola kelasnya dengan dia berhadapan dengan siswanya ya, betul pengelolaan kelas. Ya, demikian kisi-kisi materi ujian Fakultas Tarbiyah pada ujian komprehensif. Semoga bisa membantu mahasiswa sekalian untuk menghadapi ujian komprehensif pada waktu ini. Mohon dipahami kembali ya, betul-betul jawabannya sesuai pemahaman, jangan copy paste ya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.